Assalamualaikum Buya. Salam. Saya ingin bertanya Buya, bagaimana hukumnya jika warga semangat membangun masjid, tapi setelah masjid itu sudah terbentuk, sedikit sekali warga yang sholat berjamaah, bahkan tidak ada. Tapi kalau sholat Jumat, masjid pasti penuh. Yang saya herankan lagi, jika saya mengajak sholat berjamaah, tapi pada ngebully melalui pesan WhatsApp. Saya sebagai pengurus masjid harus bagaimana Buya? Dan saya selalu salah di mata masyarakat. Terima kasih Buya, mohon pencerahannya Buya. Baik, Masya Allah. Mereka adalah masyarakat yang bisa sholat Jumat. Karena mereka tahu sholat Jumat adalah wajib. Kemudian urusan sholat yang lainnya, karena mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'i, maka sholat jamaah selain sholat Jumat adalah fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Karena itu adalah fardu kifayah, asalkan sudah ada yang melakukan sholat jamaah, maka dia tenang-tenang. Kalau mereka menganggap itu sunnah muakkadah, ya sunnah. Saya bisa ngerjakan di rumah. Ini mungkin dari sisi ini, sisi pemahaman fikih yang tidak dibarengi dengan tasawuf. Makanya kalau orang berfikih-fikih saja, nggak dibarengi dengan ilmu akhlak, ya begitulah, sholat yang penting selesai. Nggak ada bagaimana khusyuk, bagaimana mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ya, yang penting saya menjalankan kewajiban, selesai. Sholat di mana saja, nggak pernah rindu datang ke masjid. Nah, maka perlu dipahamkan sekarang. Kalau orang punya kerinduan kepada Allah dengan sesungguhnya, melakukan sholat berjamaah nggak perlu dioprak-oprak, nggak perlu pakai didorong oleh siapapun, karena dia ngerti bahasanya di balik sholat berjamaah itu ada pahala besar dari Allah. Dan kalau memang ada keimanan yang kuat dan kerinduan kepada Allah yang dalam, dia nggak akan susah melakukan itu semuanya. Maka bagi siapapun yang malas-malasan melakukan sholat berjamaah, ya hendaknya bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa kok seperti itu? Nah, ini seperti itu. Jadi mungkin kita pahamkan masyarakat terlebih dahulu. Kemudian yang harus difahami juga, perbedaan kalau orang dulu itu bagaimana kesunnahan di mata mereka ya. Kalau sunnah di mata mereka itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Karena mereka melakukan ini karena itu ada sunnah. Segala yang sunnah, karena ini sunnah, maka ayo kita gunakan, kita jalankan, karena ini sunnah. Karena ini sunnah, maka kita laksanakan, jangan sampai tidak. Kita ingin pangkat tinggi, ayo ini sunnah. Itu orang-orang dulu, orang yang dekat kepada Allah, tapi akhir zaman berbeda. Kalau ada urusan sunnah, dia berkata, cuman sunnah. Mukanya kayak enak sunnah. Beda. Kurang mengagungkan sunnah Nabi. Kurang mengagungkan segala yang sunnah yang dianjurkan. Yuk kita sadar bahwasanya kemuliaan melakukan sholat, menghidupkan masjid. Bahkan sebagian a'immah seperti mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan sholat jamaah adalah sebuah keharusan. Berbeda di antara mereka, ada yang mengatakan syarat sihah, ada yang mengatakan syarat wujub. Syarat sihah, kalau tidak ada, sampai sebagian mengatakan sampai tidak sah. Ada yang mengatakan artinya sebagian, artinya menurut mazhab Imam Ahmad wajib. Nah, ini dari sisi untuk semuanya, nasihat untuk semuanya. Tapi di sisi lain nasihat untuk yang ngurusi masjid. Karena itu sunnah, karena buktinya itu hari Jumat mereka datang. Berarti selain hari Jumat itu kurang menarik. Apakah yang kurang menarik? Anda orangnya bikin kesel barangkali, ngajaknya kurang adab, atau sok bermacam-macam, nggak pakai adab, nggak pakai tata krama, nggak pakai cara, sehingga orang jadi menurut Anda ngebully Anda. Baik, ini nasihat kan buat semuanya kan, Anda berani bertanya, berani dinasehati dong. Artinya jadikanlah bagaimana masjid itu indah, gimana orang senang perilaku Anda, akhlak Anda. Anda kalau gedor-gedor pintu, bersolat, nggak sholat, masuk neraka, Anda tidak menarik bagi Anda. Atau dengan cara yang kurang menarik, Anda harus, dalam bahasa lain, orang cerdas itu jika ada orang yang belum memenuhi seruannya, maka dia tidak menyalahkan orang lain, tapi dia selalu koreksi dirinya. Apa yang kurang? Kenapa kok dia tidak tertarik dengan omonganku? Kenapa dia belum mengikuti aku? Begitu.
Jadi hendaknya Anda mulai berbenah dong. Anda bikin program yang menarik di masjid tersebut. Masa satu kampung ngebully Anda semuanya ini? Apakah mereka jelek semuanya kan? Apakah bukan kebalikannya? Jadi maksudnya Anda koreksi diri. Jadi Pak, kami himbau kepada pengurus masjid itu yang cantik, yang indah. Maksudnya perilaku yang lembut, perilakunya punya daya tarik. Di samping masjid harus kita rapikan, jam sholatnya yang tertib. Ada ini gara-gara pengurus masjid. Azan jam 12, sholatnya jam setengah 2. Siapa mau sholat ke situ? Orang punya kerjaan sampai di masjid nunggu imamnya belum datang 1 jam. Allah, 1 jam qomatnya nanti mana? Belum ada. Imamnya tidak tahu ada di mana. Maka kami himbau pengurus masjid harus disiplin. Harus ada waktu yang jelas sehingga orang mau datang itu yakin bahwasanya tidak banyak waktu yang tersita. Setelah adzan 10 menit. Oke, setelah adzan yang pasti sampai ke masjid masih ada. Baca sholawat aja sampai setengah jam 1 jam. Ini kan nggak bener nih ngurus masjid begini nih. Jadi kami kalau diamati, masjid tidak ramai banyak karena pengurusnya. Pengurusnya tidak indah, pengurusnya tidak disiplin. Tepat waktu. Orang kan punya kerjaan di kantor-kantor misalnya. Ini di kota. Jam 12 berhenti. Waktu istirahat sampai jam 1. Jadi kan biasa istirahat untuk sekalian sholat. Ke masjid. Masjidnya jam 1 pun belum qomat. Khutbah Jumatnya panjangnya sampai keluar dari jam 1. Akhirnya dimarahi sama bosnya. Ini nggak bener ini. Jadi pengurus masjid harus ada ilmunya dong, fikihnya dong. Jangan asal ngurusi masjid saja, mentang-mentang yang membangun masjid lalu ngurusi masjid semaunya sendiri nggak pakai ilmu, ngaco. Nah ini banyak di antara sebab orang-orang malas sholat di masjid itu karena pengurusnya tidak cerdas. Yaitu tadi, waktunya tidak tepat. Waktunya harus bacaannya pendek dipanjangin. Kemudian juga didatangkan kadang penceramah-penceramah yang urusan akidahnya menjadi bermasalah. Akhirnya orang gelisah. Karena pengurus masjidnya alasannya dia akan moderat. Kita akan ini. Urusan akidah harus jaga, hati-hati. Jangan orang yang membawa akidah sesat masuk ke masjid kita. Itu menjadi ke masjid gak ramai. Harus waspada urusan begini. Akhirnya, atau seandainya yang berbeda madhab pun, madhab akidahnya sama, itu harus waspada. Jangan bikin orang gelisah. Orang awam gak ngerti perbedaan begitu. Jadi kuncinya pengurus masjid harus cerdas. Seperti itu. Jadi jangan mengundang ustadz asal ustadz. Ini juga bermasalah. Semoga Allah membimbing Anda semua para pengurus masjid menjadi sebab masjid itu makmur. Innama ya'muru masajidallahi man amana. Yang bisa makmurkan orang beriman. Dan Anda insya Allah orang beriman. Semoga kita termasuk golongan orang yang bisa memakmurkan masjid. Dengan bermacam-macam program. Dimulai dari sholat berjamaah dan yang lainnya. Yuk kita koreksi semuanya. Dari kita koreksi. Pengurus masjid koreksi. Indah. Inilah makna ta'awun. Tolong menolong dalam kebaikan. Wallah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.